Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas pertemuan 4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan dosen Yulia Hanuselina, SIP, MAP. Perkenalkan, nama saya Dinatul Munawarah dengan NIM 20042092, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan membacakan tugas pertemuan 4, yaitu pendekatan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, Human Resource Management. Pendekatan ini mengemukakan bahwa individu dalam organisasi memiliki perasaan, sehingga hal tersebut harus dijadikan pertimbangan. Hal lain yang ditemukan oleh pendekatan ini bahwa pekerja secara individual adalah bagian yang penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Pada pendekatan ini, karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran dan ide mereka bagi organisasi. Human Resource Management ini secara sederhana merupakan pemanfaatan keahlian karyawan sesuai dengan bidang yang dikuasai dan menempatkannya pada posisi yang tepat, sehingga nantinya diharapkan karyawan yang ditempatkan pada sebuah posisi dapat berperan maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati. Tujuan Human Resource Management: yang pertama, mengelola sumber daya manusia sebagai aset yang penting untuk keunggulan kompetitif organisasi. Yang kedua, menyelaraskan kebijakan HRM dengan kebijakan bisnis dan strategi perusahaan. Yang ketiga, pengembangan kebijakan sumber daya manusia yang sesuai dengan prosedur dan sistem yang ada dalam perusahaan. Yang keempat, membangun sebuah organisasi yang sederhana dan lebih fleksibel yang mampu merespon lebih cepat terhadap perubahan. Yang kelima, mendorong kerja tim dan kerjasama melintasi batas-batas internal organisasi. Yang keenam, membuat filosofi berorientasi pelanggan yang kuat di seluruh organisasi. Yang ketujuh, memberdayakan karyawan untuk mengelola pembelajaran dan mengembangkan diri mereka sendiri. Yang kedelapan, mengembangkan strategi penghargaan yang dirancang untuk mendukung budaya berbasis kinerja. Yang kesembilan, meningkatkan keterlibatan karyawan melalui komunikasi internal yang lebih baik. Yang kesepuluh, mewujudkan komitmen karyawan yang lebih besar untuk organisasi. Yang kesebelas, meningkatkan tanggung jawab sesuai garis manajemen untuk kebijakan sumber daya manusia. Yang kedua belas, mengembangkan peran manajer sebagai fasilitator. Fungsi Human Resource Management: yang pertama, Job Analysis and Design. Sesuai dengan strategi perusahaan yang telah ditetapkan oleh top manajemen, maka Departemen Sumber Daya Manusia membuat analisa skill, ability, and knowledge dari yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan strategi perusahaan. Analisa inilah yang disebut job analysis. Yang kedua, Training and Development. Setelah Departemen Sumber Daya Manusia mendapatkan staf sesuai dengan job requirement, ada posisi-posisi tertentu yang memerlukan training khusus. Ada posisi-posisi yang tidak perlu training khusus karena skill sudah dimiliki oleh staf baru ini. Yang ketiga, Performance Management. Tujuan Performance Management adalah untuk memastikan bahwa aktivitas, hasil kerja, dan produktivitas karyawan sesuai dengan strategi perusahaan. Yang keempat, Pay Structure, Incentive, and Benefit. Departemen perlu membuat struktur gaji, misalnya gaji pokok dan tunjangan. Yang kelima, Labor and Employee Relation. Perusahaan perlu menjaga hubungan yang baik dengan karyawan-karyawan. Departemen harus memahami undang-undang tenaga kerja setempat. Departemen Sumber Daya Manusia juga perlu menjaga hubungan yang baik jika ada pembentukan serikat buruh pada perusahaan tersebut. Yang kedua, Human Capital Management. Konsep ini muncul dari pemikiran bahwa manusia merupakan intangible asset yang memiliki banyak kelebihan. Konsep utama dari Human Capital menurut Becker adalah bahwa manusia bukan sekadar sumber daya, namun merupakan modal yang menghasilkan pengembalian, dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Human Capital Management dianggap lebih efektif dan memberikan manfaat yang luas, di mana manfaat tersebut bukan hanya bisa dirasakan di lingkungan perusahaan,
tetapi juga terhadap perekonomian negara. Perbedaan Human Resource Management dan Human Capital Management. Yang pertama, dari sudut pandang. HRM memandang karyawan sebagai sumber akan habis jika dipakai terus, sedangkan HCM memandang karyawan sebagai aset dapat diperkaya dan memberi untung. Yang kedua, fokus. HRM memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan karyawan, termasuk kesejahteraan. HCM mengembangkan sumber daya manusia agar nilainya semakin bertambah dan dapat berkontribusi secara maksimal. Yang ketiga, ukuran. HRM hanya berfokus pada hasil kinerja karyawan tanpa analisis mendalam demi perkembangan perusahaan. HCM mengutamakan analisis karyawan dan perusahaan. Sedangkan persamaan HRM dan HCM, persamaan dari HRM dengan HCM adalah keduanya mengatur aspek dari manusia atau karyawan sebuah perusahaan dengan menggunakan sistem manajemen. Pendekatan pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama, pendekatan mekanik, yaitu klasik. Pandangan dari pendekatan ini menunjukkan perilaku bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan menjadi modal yang merupakan faktor produksi. Dengan ini, lebih baik untuk mendapatkan tenaga kerja murah tetapi mampu semaksimal mungkin dan mendapatkan hasil yang lebih besar untuk kepentingan pengusaha. Yang kedua, pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa suatu organisasi atau perusahaan adalah sistem kompleks yang beroperasi di lingkungan yang kompleks yang dapat disebut sistem eksternal. Yang ketiga, pendekatan paternalis. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Sekian dari video tugas pertemuan 4 dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.